Ya, sekali lagi salam yang jemaat dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Kita bacakan dari pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Yosua pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun saya bacakan di dalam terjemahan atau KB2 ya, yang telah dicetak ya, yang baru. Jadi saya bacakan bagi kita semua Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak ke pelapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin untuk sejauh kebenaran pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kunci keberhasilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks yang telah kita baca ini, dari di dalam kitab sebelumnya atau Ulangan itu diceritakan bagaimana Musa akan mati begitu ya, dan di dalam memimpin bangsa Israel tidak ada lagi orang yang akan memimpin selain Yosua. Sehingga ketika Allah berfirman kepada Yosua untuk menggantikan bangsa Israel, berarti Yosua di sini benar-benar telah menerima akan firman Allah itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan Allah berfirman kepada Yosua untuk menggantikan posisi Musa, di sini Yosua sendiri mengalami yang namanya masalah yang di dalam hidupnya. Masalah apa yang dihadapi Yosua pada saat itu? Yang pertama, bahwa kesulitan Yosua pada waktu itu adalah usianya yang begitu tua. Ya. Meskipun tidak dicatat di dalam teks ini, tetapi kita setelah saya teliti di sini, ini usia Yosua pada waktu itu dikirakan seusia dengan Kaleb, yaitu seorang pengintai atau yang merebut tanah Kanaan. Jadi di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 di situ dikatakan, sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah aku telah berumur 85 tahun hari ini. Itu Kaleb. Jadi Kaleb dengan Yosua ini seumuran, perkiraan seperti itu. Jadi kira-kira umur Yosua pada waktu itu sekitar 80 sampai 90 tahun. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh Yosua pada waktu itu. Dan masalah yang kedua yaitu kesulitannya di dalam memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Bangsa Israel ketika masa pemerintahan Musa pun
mereka mengalami tegar tengkuk di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Bahkan mereka sama sekali juga tidak pernah mendengarkan. Mungkin mereka memberontak juga ketika Musa memerintahkan mereka. Jadi di sini Yosua juga mengalami kesulitan yang sama. Dia berpikir bagaimana bisa saya memimpin bangsa yang begitu besar, yang tegar tengkuk, dan bagaimana caranya untuk dapat bisa memimpin mereka menuju tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan bagi bangsa Israel ini. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh Yosua di dalam memikirkan bagaimana bangsa Israel ini bisa mencapai tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Dan masalah yang ketiga di dalam kesulitannya yaitu adalah bagaimana bisa dia sampai di tanah Kanaan ataupun di tanah perjanjian itu. Karena kenapa? Mereka itu harus menghadapi bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kuat di tanah Kanaan tersebut. Bahkan banyak orang-orang di sana yang benar-benar telah percaya, bahkan juga sudah kuat di dalam menghadapi yang namanya peperangan. Itu yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Yosua pada waktu itu. Karena dia berpikir bangsa yang saya pegang saat ini yaitu bangsa Israel yang tidak terlalu kuat di dalam menghadapi peperangan. Tetapi di dalam bangsa Kanaan, di dalam menuju tanah perjanjian itu, ada bangsa yang begitu besar dan juga kuat-kuat di dalam peperangan ketika mereka merebut tanah perjanjian itu. Bahkan juga di dalam hal ini juga ada tantangan secara eksternal maupun tantangan secara internal yang dialami oleh Yosua pada waktu itu. Tantangan secara eksternal ini yang dihadapi Yosua, dia berkata bahwa di tanah Kanaan ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, bahkan tembok-tembok yang begitu besar. Pastinya dia berpikir bagaimana bisa mengalahkan dan menaklukkan akan bangsa yang begitu besar itu. Karena Yosua dan bangsa Israel pun pastinya tidak bisa mengalahkan bangsa tersebut. Tetapi oleh karena pimpinan Tuhan nantinya mereka dapat merebut tanah Kanaan ini dengan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Mungkin itu tantangan secara eksternal yang Yosua hadapi. Secara internal dia juga mengatakan, aduh bagaimana di dalam menggantikan Musa ini pada waktunya sebelum Musa memimpin, ada Musa ini adalah orang yang begitu hebat. Dia pemimpin yang begitu hebat di dalam memimpin bangsa Israel. Dan jadinya orang yang sehebat Musa lalu digantikan oleh Yosua abdinya untuk memimpin bangsa Israel ini. Bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar itu? Sehingga bangsa Israel sama sekali kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya ataupun di dalam kitab sebelumnya, kitab Pentateuch itu diceritakan bahwa bangsa Israel aja tidak mau mendengarkan pernyataan ataupun perintah daripada Musa. Sehingga timbullah yang namanya kecemasan di dalam hidup Yosua. Bagaimana bisa menggantikan posisi Musa di dalam memimpin bangsa Israel itu. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, dari setiap masalah yang dihadapi oleh Yosua sendiri, bahkan tantangan yang dihadapi oleh Yosua, pastinya dia berpikir bagaimana saya dapat memimpin bangsa Israel tanpa ikut campur tangan Tuhan. Bagaimana saya bisa memimpin bangsa ini untuk bisa mengalahkan ataupun merebut tanah perjanjian itu tanpa ada pertolongan Tuhan. Maka daripada itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kunci keberhasilan bagi Yosua di dalam merebut tanah perjanjian itu, yaitu merupakan tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Yang pertama yang kita harus pelajari yaitu bagaimana atau apa yang menjadi kunci keberhasilan Yosua pada waktu itu. Yang pertama yaitu taat pada janji Tuhan. Taat pada janji Tuhan. Di dalam ayat 3 dan ayat keempat saya bacakan bagi kita. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het
sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Jadi di dalam ayat 3 ini Allah menjanjikan bahwa setiap tempat yang engkau injak akan menjadi milikmu, akan menjadi milik bangsa Israel. Dan juga harus kita ingat, jemaat yang dikasihi Tuhan, janji ini pastinya berlaku tanpa batas, ya. Yang dimaksudnya bahwa ada kata setiap tempat. Berarti itu konotasinya hanya sebatas apa yang mereka injak saja. Berarti ada tempat juga tanah yang mereka tidak injak, berarti itu bukan tanah milik kepunyaan mereka. Jadi ada batas-batas yang menjadi milik kepunyaan mereka. Artinya bahwa ada tempat yang Tuhan tidak berikan bagi bangsa Israel. Dan di dalam ayat 4 di sini juga disebut orang Het, ya, secara khusus orang Het. Jadi jelas bahwa tanah Kanaan ini dihuni oleh banyak bangsa, bukan hanya satu bangsa saja, tetapi banyak bangsa. Namun di dalam ayat 4 ini disebutkan orang Het. Ya, ketika saya teliti orang Het ini, bagaimana sih orang Het ini? Ketika saya meneliti akan orang Het ini, kenapa hanya orang Het aja ditulis, dicatat di dalam kitab ini? Ketika saya meneliti bahwa orang Het ini adalah orang yang paling kuat dalam berperang di antara bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu. Dan mereka menempati daerah selatan Kanaan yang merupakan daerah pegunungan, sehingga jelas bahwa mereka lah yang paling sukar dikalahkan. Juga ia menambahkan bahwa kata-kata orang Het ini boleh dikatakan merupakan suatu wakil dari semua bangsa-bangsa Kanaan. Ini pernyataan dari Adam Klecker. Jadi ini benar-benar bahwa orang Het ini adalah orang yang ataupun bangsa orang-orang Het ini benar-benar orang yang begitu kuat di dalam peperangan, sehingga mereka lah yang memegang kekuasaan pada waktu itu di tanah Kanaan. Dan dari hal itu juga Yosua sadar, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana bisa mengalahkan orang yang begitu kuat, orang yang memiliki peperangan senjata yang begitu besar. Di sini Yosua sadar bahwa ada hadirat Allah nantinya yang bersama-sama dengan mereka di dalam merebut tanah perjanjian itu. Meskipun orang-orang di sana begitu hebat, baik itu di dalam tembok-tembok mereka, bahkan juga di dalam hal peperangan. Dia percaya bahwa tangan Tuhan yang terus memimpin kehidupan bangsa umat pilihan Allah itu. Lalu di sini juga sebenarnya tidak terlepas juga hadirat Allah di dalamnya. Jadi Allah, ketika Allah berfirman kepada Yosua di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, di dalamnya juga Allah ikut di dalam segala peperangan yang ada. Bahkan juga hadirat Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Ini sebuah janji yang telah Tuhan berikan dan percayakan bagi Yosua untuk bisa merebut tanah perjanjian. Karena kenapa? Allah telah berfirman bagi Yosua dan juga bangsa Israel itu. Lalu, apakah cukup ketika kita hanya taat? Apakah ketika Yosua itu taat pada janji Allah? Pastinya tidak. Ada sebuah respon juga yang harus dilakukan oleh Yosua itu sendiri. Atau ada yang perintah yang ketika Allah memerintah Yosua, maka ada yang harus dia kerjakan. Maka hal yang kedua yaitu melakukan perintah Allah. Kunci dari keberhasilan bukan hanya saja taat pada janji Tuhan, tetapi melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Semuanya dikasihi Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa di sini ada respon Yosua di dalam firman yang telah Allah sampaikan kepada Yosua itu. Dia merespon. Ada sebuah respon bagi dirinya untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun bagi dia bangsa yang mereka hadapi ini adalah bangsa yang begitu kuat dan bangsa yang begitu besar, akan tetapi dia terus berjalan menuju tanah perjanjian tersebut dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yosua juga mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Karena
Karena kenapa? Karena pada dasarnya tadi Allah telah memimpin mereka, Allah telah berfirman, dan dia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka di dalam menuju tanah perjanjian. Jadi di ayat ini juga menegaskan eh, menegaskan bagi Yosua untuk dapat mematuhi hukum Allah dalam segala hal yang menjadikan hukum Allah ini sebagai aturan di dalam memimpin bangsa Israel. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini juga ada sebuah perintah yang harus dilakukan oleh Yosua, yaitu merenungkan atau menuturkan Taurat itu siang dan malam, supaya ia bisa memahami dan siap sedia dalam segala kesempatan yang ada. Adakah kita di dalam menuturkan, bahkan juga di dalam merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Ini sebuah tantangan bagi diri kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa jangan engkau lupa menuturkan kitab Taurat itu siang dan malam. Untuk tidak membiarkan kitab Taurat itu juga hilang dari mulutnya. Jadi dia harus benar-benar berpegang pada apa yang telah Tuhan firmankan. Hal ini menegaskan bahwa dapat melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Musa. Dia meyakinkan dirinya bahwa saya pasti bisa memimpin bangsa Israel meskipun mereka tegak tengkuk di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bahkan di dalam perjalanan menuju pengenalan mereka akan Kristus. Mereka jatuh bangun di dalam pengenalan akan Kristus. Tetapi dia percaya, oleh karena Tuhan yang telah menggerakkan hidupnya, oleh karena firman Tuhan yang telah menaungi hidupnya, sehingga dia percaya bahwa saya pasti bisa melakukan pekerjaan yang begitu besar ini di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Gimana kasih Tuhan, Taurat yang tertulis pastinya tidak akan sia-sia ketika Allah telah berfirman. Dan tidak hanya sebatas memerintah orang, tetapi juga harus mematuhi Taurat tersebut. Dengan demikian, ia dapat memelihara sebuah kehormatan dan kuasa dari hukum Allah tersebut. Jadi dalam peristiwa ini juga ia harus melakukan apa yang telah diperintahkan, apa yang telah Tuhan firmankan, bahkan apa yang telah tertulis di dalam kitab suci. Bukan hanya saja Yosua yang melakukannya, kita juga sebagai pilihan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Tidak cukup hanya saja mendengarkan, membaca firman Tuhan, memuji, mengagumi firman, mengagumi akan kemuliaan Tuhan, mengetahui dan mengingatnya. Tetapi hal yang terutama ketika semuanya itu telah kita lakukan, kita harus juga membagikan, menuturkan, ya, merenungkan dan juga membagikan bagi orang-orang di luar sana. Jadi di sini ada suatu respon yang baik bagi Yosua, bahkan juga bagi kita saat ini jemaat yang dikasih Tuhan. Kita harus juga meresponi firman Tuhan itu, membagikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang di luar sana. Jadi juga ia harus berbuat sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, menjalankan hukum secara tepat seperti menyalin, melakukan bukan apa yang dituntut di dalamnya, melainkan juga dalam segala keadaan dia harus berbuat sesuai apa yang telah ditetapkan. Jemaat yang kasih Tuhan, dia juga harus berbuat sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Ketika Allah berfirman kepada mereka, harus dia melakukan tanpa ada penyelewengan di dalamnya. Dia melakukan dengan baik, dengan apa yang telah Tuhan perintahkan. Jadi dia harus berbuat demikian dengan juga hati-hati, dengan mengamati segala apa yang Tuhan firmankan, di dalam mengamati teguran-teguran hati nurani dan juga petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan bagi dirinya. Dan ini sebuah hal yang Yosua lakukan ketika dia merespon akan perintah Allah itu, ketika dia melakukan perintah Allah itu.
maka ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh Yosua ketika Tuhan telah berfirman kepadanya. Hal yang pertama yaitu dia mengatakan di dalam teks ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam teks yang telah kita baca ini dari ayat pertama sampai ayat 9, di situ disebutkan 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 1 ini sebenarnya ada 4 kali. Dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-18. Tetapi di ayat yang telah kita baca ini hanya 3 kali dituliskan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi sudah dari dulu ketika Yosua bersama dengan Musa, Yosua menunjukkan tanda-tanda keberaniannya kepada dikasih Tuhan. Yaitu pada saat berperang melawan orang Amalek. Dia diutus di sana. Bahkan juga menjadi salah seorang dari ke-12 orang mata-mata yang dikirim di tanah Kanaan pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 8. Yang mana dia dan Kaleb yang mendukung Musa untuk mengambil tanah tersebut. Jadi Yosua juga muncul sebagai asisten ketika Musa naik ke gunung Sinai. Jadi memang Yosua sudah dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan Musa pada waktu itu. Jadi dalam hal ini juga ada sebuah jaminan kemenangan. Ketika Allah berfirman tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti ada sebuah jaminan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Sebab Allah sendiri memerintah kepada Yosua, bahkan berfirman kepada Yosua. Berarti ada tanda dalam hal ini bahwa Allah ikut serta di dalamnya. Allah ikut berperang di dalam melawan orang-orang Het tadi yang telah dicatat di dalam ayat 4. Yang begitu kuat, yang begitu melakukan peperangan yang begitu keras. Jadi ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan bersama-sama dengan mereka di dalam merebut tanah perjanjian itu. Lalu bagaimana dalam hal ini? Ketika Yosua tadinya memiliki kebimbangan, keraguan dalam dirinya yang pada akhirnya dia mau melanjutkan perintah Musa di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Karena tadi telah dipersiapkan sebelumnya. Dia telah dipersiapkan kalau kita membaca di dalam kitab Pentateuch di situ. Itu telah Yosua ini telah dipersiapkan dengan baik. Dan Yosua juga pastinya memiliki hati untuk dapat memimpin bangsa Israel. Dia sangat percaya oleh karena anugerah Tuhan. Dan syarat yang kedua yang harus dialami bahwa harus mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua, Yosua pastinya tanpa mengeluh dan tidak menolak. Dia mau apa yang telah Tuhan firmankan. Dia mau melakukan apa yang telah Tuhan firmankan dan perintahkan bagi mereka. Allah telah mengetahui sikap Yosua sebelumnya ketika Yosua ini bersama-sama dengan Musa. Sehingga Allah memberikan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk Yosua untuk dapat melakukan, untuk dapat merebut tanah perjanjian. Jadi jemaat dikasih Tuhan, ada sebuah sikap, ada sebuah respon yang dilakukan oleh Yosua di dalam melakukan dan merespon akan panggilan Tuhan ini. Jadi Yosua benar-benar siap di dalam menggantikan posisi Musa di dalam memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang harus kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita bisa di dalam keberhasilan yang saat ini sedang kita alami. Apakah kita tetap taat pada janji Tuhan atau kita masih bimbang goyah begitu. Dan di dalam kunci keberhasilan kita saat ini, apakah kita tetap memegang teguh akan firman Tuhan atau kita masih bimbang atau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita ketika kita tetap berpegang teguh pada Allah, memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, hendaknya kita tetap taat di dalam janji Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kita, baik itu pagi, siang, malam. Jangan pernah juga lupa di dalam merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Sekiranya jemaat yang dikasihi Tuhan bisa terus memegang akan iman yang benar,
dan bisa membagikan bagi orang-orang di sekitar. Sehingga perjalanan kita tetap berhasil dan akan beruntun ke depan. Percayalah bahwa kita tetap berpegang ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan beruntun ke depan. Kita akan jaya seperti di dalam ayat 8. Engkau akan jaya. Kalau di TB1 itu engkau akan beruntun begitu ya. Tapi di dalam teks TB2 ini dikatakan engkau akan jaya. Jadi ada sebuah sukacita dan spirit ketika Allah berfirman bagi kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Yosua benar-benar melakukan akan perintah Allah. Dan pastinya nantinya mereka bisa merebut tanah perjanjian itu. Meskipun perjalanan mereka yang begitu jauh, di dalam merebut tanah perjanjian itu bukan hal yang mudah. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, bahkan juga oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka telah mendapatkan tanah perjanjian. Karena Allah telah berjanji bagi umat kita. Sekiranya firman Tuhan ini dapat melandasi kita di dalam melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kita. Tanggung jawab besar yang Tuhan berikan bagi kita di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk